Halo? Nggih, Pak. Ya, data ini diperoleh dari mana? Dari observasi, wawancara, catatan harian, angket, dan sebagainya. Oke, berarti data itu diperoleh dari itu tadi, jadi dari observasi ya. Jadi data itu diperoleh satu dari siswa, ya. Jadi data itu diperoleh dari siswa dengan melakukan observasi dengan wawancara atau seperti itu langkah-langkah untuk mendapatkan observasi, menganalisisnya seperti itu. Tapi data itu diambil dari mana? Data itu diambil dari siswa. Yang diteliti adalah siswa, ya. Jadi PTK ini hubungannya guru dan siswa, ya, guru dan siswa. Jadi diambil observasi, tadi juga disebutkan bahwa observasi itu ada observasi terbuka, ada observasi tertutup, ada observasi apa tadi? Nah, oke. Jadi di situ sudah dijelaskan semuanya dan Anda harus tahu mana yang disebut observasi terstruktur, mana yang disebut observasi sistematis, mana yang disebut observasi terbuka. Dan jangan lupa tujuan observasi itu adalah kita untuk apa? Untuk apa, Bu? Tujuan observasi. Data, Pak. Kenapa? Mengambil data. Oke, tujuan observasi pada PTK itu selain mengambil data, yaitu untuk melakukan perbaikan. Jadi observasi itu dilakukan karena ingin perbaikan. Jadi tujuannya adalah memperbaiki. Jadi sampean dengan menyiapkan beberapa treatment kepada mereka, terus melakukan observasi, tujuannya dengan observasi itu adanya data atau penilaian yang signifikan dengan masalah yang Anda dapat. Jadi Anda melakukan PTK ini, melakukan penelitian tindakan kelas ini adalah mengambil, kan ada hipotesa. Apa sih hipotesa itu? Hipotesa, apa hipotesa itu, Mas? Jawaban sementara, Pak. Oke, jawaban sementara atau dugaan sementara. Jadi jenengan sebelum melakukan penelitian itu ada hipotesa, dugaan. Dugaan aku nek gawe ngene, kira-kira berhasil enggak? Itu enggak lah. Baru dugaan sementara itu melalui observasi, oh alah ternyata dengan metode A dan metode B, murid-murid itu lebih. Nah, itu. Maka dari itu di situ ada siklus ya. Jadi di situ ada siklus, ini belum membahas tentang siklus ya. Yang kelompok kedua ini hanya langkah-langkah saja. Nanti di modul yang ketiga baru kita membahas siklus atau sudah dibahas. Ya, maka dari itu ada siklus yang pertama dan siklus yang kedua. Nah, kenapa kok ada siklus yang pertama, ada siklus yang kedua? Jadi siklus yang pertama itu memandang bahwa wala ternyata di sini masih belum mendapatkan. Berarti kita melakukan observasi lagi, yaitu melakukan siklus yang kedua. Oh, ternyata dari siklus yang kedua hasilnya berbeda. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi adanya tujuan observasi yaitu tujuannya untuk perbaikan. Jadi perbaikan itu harus signifikan. Kalau misalnya 2 siklus kok tetap, berarti kita analisa lagi, adakah yang salah dengan metode atau penerapan atau dengan atau dengan pelaksanaannya. Jadi seperti itu. Terus gini, kalau Anda sudah mendapatkan data,
Berarti hal yang pertama yang Anda lakukan adalah menyeleksi dan mengelompokkan. Jadi analisa data dan refleksi. Cara menganalisis data itu pertama Anda harus menyelompokkan dulu, menyeleksi dulu. Menyeleksi, mengelompokkan, terus habis itu memaparkan atau mendeskripsikan data, terus habis itu menyimpulkan atau memberi makna. Jadi itu yang dimaksud dengan analisis data. Jadi analisis data, jadi data Anda peroleh dari siswa, melakukan observasi, habis itu mengelompokkan, oh ternyata dalam satu kelas ini anak yang mendapatkan ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu contoh cara mengelompokkan data. Terus habis kenapa anak ini kok bisa? Oh ternyata dia bisanya itu karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Nah terus habis itu setelah analisis data baru kita melakukan refleksi. Nah refleksi itu adalah output dari PTK. Jadi kita refleksi 1, refleksi 2. Siklus 1, siklus 2. Berarti kalau ada siklus 1, siklus 2 berarti ada 2 refleksi. Terus setelah kita melakukan itu semua, refleksi, baru nanti ada itu kan tindak lanjut. Tindak lanjut dengan asumsi data dan hasil seperti ini, berarti tindak lanjutnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke. Jadi itu untuk mengikutkan untuk melakukan sebuah observasi. Oke. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi sebuah masalah. Yang pertama adalah apa yang sedang terjadi di kelas saya. Nah, itu untuk menimbulkan suatu masalah. Masalah apa yang ditimbulkan oleh kejadian itu? Kejadian itu. Apa pengaruh masalah tersebut bagi kelas saya? Terus apa yang akan terjadi jika masalah tersebut saya biarkan? Terus yang terakhir adalah apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut atau memperbaiki situasi yang ada. Jadi di situ pertanyaan-pertanyaan terhadap diri kita untuk mendapatkan sebuah judul, untuk menyebutkan sebuah apa yang harus kita teliti itu dari situ. Jadi dari 5 pertanyaan tadi, apa yang sedang terjadi di kelas saya, masalah apa yang ditimbulkan oleh kejadian itu, apa pengaruh masalah tersebut bagi kelas saya, apa yang akan terjadi jika masalah tersebut saya biarkan, apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi masalah. Nah, jadi di situ tadi Anda dari situ nanti timbul sebuah permasalahan. Maka dari itu kemarin itu saya tanyakan, mungkin Anda punya masalah apa ketika ngajar di PAUD itu? Saya tanya satu. Dan oh ini yang bisa diangkat membuat PTK, ini yang tidak bisa diangkat. Oh ini yang bisa. Oh dengan menggunakan metode seperti ini. Nah ini masih belum kita menggunakan metode-metode. Jadi nanti itu ketika Anda meneliti, itu instrumennya untuk diteliti harus jelas. Anda pakai instrumen apa? Jadi seperti itu. Oke, baik dari sini monggo barangkali kelompok 2 ada yang ditanyakan atau bagaimana? Silakan. Kira-kira Anda sudah mendapatkan judul enggak untuk membuat PTK ini judul? Masih belum, Pak. Masih belum ya? Nggih, Oke. masih bingung nanti yuk napa ngoten lho, Pak. Oh, ya. Tapi jenengan sudah itu ya mendapatkan sedikit wawasan ya
tentang apa jenenge, oh berarti nanti PTK ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini gitu ya. Gambaran bagaimana, Pak? Gambarannya nanti, sudah memiliki ancang-ancang enggak? Yang saya teliti nanti itu berarti anaknya anak PAUD, berarti saya harus meneliti dengan apa, maksudnya, medianya apa, terus habis itu saya nanti pakai interview atau pakai apa, sudah bisa. Sudah ada yang seperti itu? Belum blas? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya wis gak apa-apa wis. Nanti kita tuntaskan aja yang ini, terus habis itu kita baru membahas tentang laporannya, penelitiannya. Soalnya gini, ini kan PTK, penelitian tindakan kelas. Sampean pasti membuat PTK. Sampean harus membuat PTK nanti di sini. Jadi membuat PTK itu sampean harus punya judul, sampean harus punya abstraksi, terus habis itu sampean harus punya apa jenenge, sasaran, berarti yang sampean teliti nanti di kelas apa, di TKA, TKB atau KB. Nah, terus yang Anda teliti nanti seperti apa, yang Anda harapkan dari penelitian sampean itu seperti apa, kan itu nanti. Nah, sampean harus tahu ini. Nah, setelah itu sampean coba untuk mencari data-data, terus habis itu apa yang harus sampean tulis nanti. Jadi seperti itu. Nah, di sini di modul yang kedua ini kita membahas langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Jadi langkah-langkahnya yang pertama tadi sudah disebutkan, berarti yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Terus habis itu menganalisa dan merumuskan masalah. Terus habis itu merencanakan perbaikan. Terus habis itu melaksanakan PTK. Nah, terus habis itu di situ pengumpulan data. Jadi pengumpulan data tadi, terus analisis dan refleksi. Terus habis itu perencanaan tindak lanjut ya. Jadi seperti itu tadi ya. Yang untuk kelompok yang kedua tadi. Jadi dengan step langkah-langkah untuk membuat PTK itu seperti apa. Nah, itu sampean ikuti dulu yang saya sebutkan tadi. Mengidentifikasi sebuah masalah. Jadi sampean harus membayangkan sekarang itu masalah apa ya yang terjadi dengan diri saya dan siswa saya. Nah, itu coba sampean reng-reng membuat 1, 2, 3 masalah yang kaitannya jenengan sama murid. Dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Itu dulu aja. Jadi sampean itu apa? Terus habis itu baru kita merumuskan sebuah masalah. Kalau merumuskan sebuah masalah, di sini misalnya masalah tugas bahan belajar bagaimana dapat meningkatkan motivasi siswa, dapat dijabarkan. Jadi bagaimana frekuensi pemberian tugas yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Bagaimana bentuk dan materi tugas yang memotivasi, bagaimana syarat bahan belajar yang menarik, bagaimana kaitan materi bahan belajar dengan tugas yang diberikan. Jadi itu untuk merumuskan sebuah masalah. Jadi setelah mengidentifikasi masalah, habis itu merumuskan masalah. Jadi agak mengerucut sedikit. Terus habis itu ketika merumuskan sebuah masalah, baru sampean merencanakan perbaikan. Jadi di situ nanti jelas sampai nanti itu juga membuat RPPH. Jadi nanti RPPH-nya nanti disinkronkan dengan ya penelitian sampean. Jadi yang sampean teliti nanti dimasukkan di dalam RPPH-nya itu. Untuk nanti Pak, penelitian yang dilakukan pada pembelajaran membuat RPP itu dalam 1 minggu atau bagaimana Pak? Untuk penelitiannya? Jadi gini. Ya napa Pak? Sampean apa pertanyaannya Mas? Sampean apakah penelitian nanti 1-2 hari saja atau 1 minggu full itu Pak? Atau bagaimana Pak, untuk jangka waktu penelitiannya? Oke.
Dari yang saya ketahui, untuk Anda kan gini, Anda harus menyeting, yang disetting itu adalah pembelajaran, terus habis itu Anda juga menyeting tentang penelitian yang ada di situ. Jadi gini, Anda boleh menggunakan full 1 minggu. 1 minggu boleh. Jadi gini, Anda melakukan siklus yang pertama itu berapa hari? Nah, kalau misalnya 1 hari cukup, ya nggak apa-apa 1 hari, siklus yang pertama. Kalau misalnya nggak cukup 1 hari, ya 1 minggu. Itu siklus yang pertama. Kalau misalnya 1 minggu nggak cukup, ya bisa 1 bulan. Tapi kalau 1 bulan kebanyakan untuk observasi. Jadi Anda minggu pertama, siklus pertama dalam 2 hari atau 3 hari, terus habis itu siklus yang kedua. Nah, siklus yang kedua tidak harus di minggu itu, boleh minggu berikutnya sampai melakukan di tanggal seberapa. Maka dari situ nanti Anda harus membuat tentang schedule penelitian. Nah, nanti Anda harus melakukan schedule penelitian. Maka dari itu, langkah-langkah yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan PTK adalah skenario. Membuat rencana pembelajaran beserta skenario tindakan yang akan dilaksanakan. Soalnya class action research. Nah, PTK itu kan class action research. Class action research berarti tindakan-tindakan apa yang Anda lakukan itu harus berschedule, harus ada jadwalnya. Itu yang dimaksud dengan skenario, settingan, menyeting, skenario. Jadi Anda itu membuat skenario berarti tanggal sekian saya melakukan persiapan, tanggal sekian saya melakukan tindakan ini, tanggal ini melakukan tindakan ini, tanggal ini melakukan refleksi. Terus habis itu siklus yang kedua, tanggal ini saya melakukan perencanaan, tanggal ini melakukan tindakan, action, terus baru tanggal ini melakukan refleksi. Nah, itu harus ada jadwalnya, jadwalnya. Setelah Anda menyiapkan skenario itu, jadwal scheduling itu, terus Anda menyiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan. Jika penelitian Anda itu ada hubungannya dengan media, berarti Anda harus menyiapkan media, ya kan? Anda harus menyiapkan sarana, butuh LCD, butuh pengelompokan, teman-teman, anak-anak, dan sebagainya. Setelah itu, habis itu Anda adalah mengambil data. Nah, merekam, menganalisis data yang Anda peroleh dari proses hasil perbaikan tersebut. Setelah itu mensimulasikan pelaksanaannya. Mensimulasikan itu actionnya di dalam kelas. Yang saya katakan tadi itu sebelum actionnya. Jadi Anda harus menyiapkan skenario, Anda harus menyiapkan fasilitas, sarana prasarananya di dalam kelas, terus habis itu data, instrumen, data-data yang Anda perlukan dalam nanti penelitian, nah, terus habis itu action, simulasi di dalam kelas. Oke, jadi seperti itu. Gimana Mas Zaki? Nggih, Pak. Ya, paham ya? Berarti nggih. Untuk ya, gambaran, Pak. Jadi sampean harus buat schedule, harus membuat skenario tentang actionnya tadi. Jadi jangan sampai nanti nggak ada skenario, terus mari ngono sampean moro-moro action. Lah itu nanti disalahkan. Jadi skenario itu adalah proses perencanaan yang Anda lakukan sebelum action, sebelum simulasi di dalam kelas. Maka dari itu di situ sampean harus melakukan perencanaan dulu, sampean harus melakukan action, tindakan, habis itu Anda melakukan perbaikan, refleksi, dan seterusnya. Jadi seperti siklus yang ada di buku itu. Jadi dengan ada perbaikan, perencanaan, tindakan, dan seterusnya. Itu seperti itu.
Oke, monggo kalau misalnya ada pertanyaan lagi. Jadi gini, setelah Anda melakukan merumuskan masalah, tadi kan saya singgung tentang hipotesis. Nah, sebelum adanya hipotesis dari sebuah analisis yang Anda lakukan, itu kan sampean harus tahu tentang perbaikan. Jadi menurut teori ini, nah itu adalah daya dukung. Gini, daya dukung dalam hal situasi perbaikan. Jadi perbaikan itu didukung berdasarkan kajian dari berbagai teori. Jadi jenengan nanti di dalam sebuah perbaikan dalam tindakan yang Anda lakukan di dalam kelas, jadi penelitian yang Anda kelas, jadi perbaikannya itu harus berdasarkan teori. Jadi misalnya Anda itu melakukan PTK yang ada hubungannya dengan penurunan motivasi belajar anak. Jadi penurunan cara memotivasi belajar anak, lah di situ ada perbaikan cara meningkat. Oh ternyata media musik itu sangat memotivasi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Berarti Anda harus cari kajian atau teori tentang musik untuk belajar. Jadi musik itu untuk belajar itu bagaimana sih? Teori-teorinya lah itu daya dukung Anda untuk melakukan sebuah perbaikan sebelum hipotesa. Jadi di situ itu jadi dukungan Anda melakukan ini, oh ternyata benar ya, adanya musik itu bisa memberi semangat anak didik kita agar lebih semangat dalam hal belajar. Oh, nah, jadi di situ kajian teorinya harus dicantumkan di situ. Jangan sampai moro-moro gak ono kajian teori, daya dukung teori untuk mendukung sebuah perbaikan. Jadi dengan data yang sampean buat, dengan asumsi yang sampean ada di situ, engko tambah gak jeluntrung. Jadi lho, iki kajian teori ndi? Iki ndi? Gak ono moro-moro langsung bahwa dikatakan, "Iya bener." Lah itu keliru. Jadi sampean harus tahu tentang itu. Nah, oke, baik dari sini. Monggo kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Mbak kelompok 2 sudah ya? Paham ya? Berarti untuk sekarang yang kita diskusikan cuma kelompok 2 saja. Berarti besok itu Pak, besok itu kan
Itu Pak, web 3 waktunya TT1 nggih. Iya, Hmm. Ini untuk si layar masih kosong Pak, dan tugasnya iya, nanti bagaimana Pak? Biar ada gambaran untuk tugas iya. ke depan Pak. Gini, TT1 ini ada nggak kita? Maksudnya itu nopo Pak? Loh, lah iya makanya saya tanya, TT1-nya dalam bentuk apa ngene lho. Oh, Iya, kalau misalnya nggak ada ya nanti saya infokan di grup lah. Mungkin kalau si layarnya sampai sekarang belum bisa, nanti tak suruh masukkan di Google Drive aja. Jadi TT-nya ini sampean buat untuk Google. Jadi sampean buat terus engko dibuat di Google Drive, dikirim ke Google Drive. Jadi itu. oke Ya, Pak. titik 1 dan titik 2-nya sampean sudah analisis GPO, Mas? Analisis GPO sudah Pak, dari semester kemarin-kemarin itu selalu ada tugas untuk menganalisis video GPO. pembelajaran dari GPO nggih. Ya, lah ini nanti sampean juga gitu, analisis pembelajaran di GPO terus habis itu sampean screenshot bahwa sampean sudah ikut serta di situ. Nah, nanti nanti dibuat ituan lembaran yang saya katakan kemarin loh. Jadi analisis GPO. Oh, PTK atau PKM ya yang analisis GPO itu ya? Itu PKM dulu Pak. Iya, PKM, iya ya. Kalau PTK Nggih, enggak? kalau Iya, PTK enggak. Kalau PTK enggak. Tak kira PKM, saya juga kan ngajar PKM. Iya, 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 ini kan PTK ya. Oke. nggih. Barangkali Berat. itu Pak, kayak dulu pas di e-learning kan tugas, nopo ki, karya ilmiah niku, untuk tugas Hmm. 1 membuat, rencana penelitian yang akan diteliti ngoten. Oh, KTI dulu, karya tulis ilmiah dulu seperti itu. Berarti belum ya Pak, untuk TT1-nya ini bagaimana? Nggih. Ya, untuk titik satunya saya belum memikirkan. Jadi coba nanti saya pikirkan terus habis itu tugasnya saya share di grup, nanti diupload di Google Drive. Ya. Oke oke Ya, Pak. ya mungkin nanti yang membantu jenengan untuk kedepannya. Nggak tahu nanti TT satunya bikin RPPH atau apa kan bisa aja itu dibuat TT1. Nanti TT2 kita buat TT apa, nanti TT3 kita buat seperti apa. Lah itu kan untuk merujuk dalam PTK sampean. Nah, seperti itu. Oke, yang lain selain Mas Zaki, monggo barangkali ada pertanyaan, silakan. Itu berarti perumusan masalahnya menyakup semua di kelas gitu atau perorangan anaknya gitu Pak? Loh, yang Anda teliti itu kan bukan satu orang anak, Bu. Tapi yang Anda teliti itu adalah semua anak dengan skenario yang Anda buat. Jadi kalau objeknya terhadap anak-anak ya siswa seluruh yang ada di kelas sampean. Maka dari itu sampean dalam mengumpulkan data, dalam mengambil data, sampean itu berapa yang Anda teliti. Misalnya gini, dalam satu kelas itu ternyata anak didik saya itu cuma 15 atau cuma 10. Ya itu sampean buatkan data. Sampean buat data dia, ngono lho. Lah, caranya yang diteliti itu bukan per anak-anak ini bukan, tapi ada metode atau metodologi apa yang bisa sampean terapkan terhadap mereka sehingga mereka itu mengalami sebuah perubahan. Maka dari itu saya kan tadi bilang, yang harus Anda ketahui adalah masalah, identifikasi masalah. Masalah apa yang Anda terapkan di situ? Masalah apa? Mengidentifikasi masalah. Masalah apa yang sering Anda jumpai ketika dalam proses mengajar? Nah, mengajar itu apa? Yang intinya datanya yang diperoleh adalah anak satu kelas, bukan per item.
Anda bisa menerapkan apa yang Anda inginkan, itu yang Anda tujukan kepada mereka. Terus habis itu Anda mengambil sesuatu apa yang dijadikan di situ, sehingga oh ternyata Anda bisa menyimpulkan lah dari situ, nanti Anda sudah bisa mengerek-rek, oh berarti seperti ini. Jadi datanya itu satu kelas, Bu, itu yang enak. Kalau misalnya Anda meneliti kok yang Anda teliti itu anak satu, yo enggak apa-apa, tapi lihat dulu masalahnya apa yang Anda teliti kok fokus hanya satu anak itu tadi namanya. Kan seperti itu. Loh Pak, kalau penelitian tindakan kelas PTK itu kalau satu anak itu termasuk tindakan kelas enggak? Loh Anda guru dan satu orang itu murid, bisa saja. Tapi saya jarang ketemu yang seperti itu. Yang sering itu adalah anak satu kelas. Jadi proses mengajar belajar satu kelas, bukan per individu. Jadi seperti itu. Jadi sampean mengajar dengan pola apa, dengan bagaimana, sehingga mereka semuanya itu output dari Anda mengajar tadi, mereka seperti apa. Nah, itu dibuat PTK. Maka dari itu di situ kan ada mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah. Jadi di situ Anda berangkat dari situ dulu. Ketika Anda berangkat dari situ, Anda nanti bisa menjabarkan semuanya. Oh, jadi di sini. Oh, jadi saya menggunakan ini. Oh, jadi saya menggunakan instrumen wawancara interview seperti ini. Data yang oh, setelah saya seorang guru menerapkan metode ini, menerapkan cara ini, menerapkan pola ini, ternyata ada. Nah, ternyata lah itu tadi datanya dari mana? Ya setelah Anda menerapkan tindakan kelas itu tadi, actionnya di dalam kelas itu tadi. Ada perubahan nggak mereka? Oh ternyata ada. Anak satu kelas yang berubah itu misalnya ada 3. Biasanya anak ini nggak ini, setelah saya terapkan seperti ini kok seperti ini. Lah itu Anda rekam. Itu sebuah data sampean. Nah, sampean rekam, oh ternyata hasilnya seperti ini. Oke, itu siklus yang pertama. Tak coba buat lagi, tindakan lagi. Oke, saya membuat tindakan lagi dengan pola yang sama nggak apa-apa, dengan pola yang berbeda juga nggak apa-apa. Walah, ternyata hasilnya memuaskan lagi, lebih baik dulu 2, sekarang menjadi 5. Oh, berarti ada perubahan. Berarti yang Anda rencanakan itu ternyata membuahkan hasil. Oh, perubahannya seperti ini, ininya seperti ini. Jadi seperti itu, Bu. Bukan satu anak, tapi satu kelas ya. Biar sama, maka dari situ tadi kan mengelompokkan data. Tadi kan ada ya, mengelompokkan data. Jadi tadi analisis data tadi menyeleksi, mengelompokkan, menyimpulkan, memaparkan, mendeskripsikan data. Jadi yang Anda itu data itu secara menyeleksi, mengelompokkan, memaparkan, mendeskripsikan, menyimpulkan, dan memberikan makna. Nah, itu yang hasilnya dari bisa berupa narasi, bisa berupa grafik, bisa berupa nilai, bisa berupa formula atau apa. Nah, itu bisa. Jadi macam-macam untuk mendeskripsikan hasilnya sampean tadi, memberikan makna atau menyimpulkan tadi. Jadi seperti itu, Bu. Berarti ngitut ya Pak, kalau itu kayak gambaran berarti PTK ini tentang penelitian metode yang digunakan guru atau dilakukan guru untuk meningkatkan keterampilan anak, ngoten nggih Pak berarti? Bisa seperti itu. Yang dimaksud tindakan itu kan skenario berbeda. Nah, skenario berbeda itu sampai garis bawahi. Loh, apa yang dimaksud skenario berbeda itu? Bisa menggunakan metode, bisa menggunakan media, bisa menggunakan maka dari itu kan sampean harus tahu dulu apa perbedaan dari yang dulu kita pelajari dulu metode, terus yang satunya lagi itu apa? Apa sih lupa saya. Selain metode itu apa? Ini sampean harus tahu dulu. Oh ini termasuk metode atau bukan? Oh ini termasuk itu atau bukan?
ini termasuk itu tak bukan? Lah, itu apa sih lupa saya. Itu loh dalam proses mengajar itu loh metode lupa. Nanti aja nah ingat tak ikukan. Ya. Jadi Anda harus tahu, oh ini ternyata ini menggunakan media, oh ini menggunakan ini menggunakan ini. Jadi pembelajaran sampean itu disilangkan atau dikolaborasikan dengan apa sehingga mengeluarkan sesuatu. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang Anda teliti itu adalah bukan sesuatunya, bukan pengeluarannya, tapi caranya yang sampai lakukan itu tadi bisa. Itu termasuk action, tindakan. Kalau Mas Zaki sampean menggunakan KTI kemarin gimana penelitiannya? Kemarin saya itu Pak, tentang pengaruh anak Pak. Pengaruh anak gimana? Kalau damel kincik kulo pikir Pak. Niku Pak, kalau tentang pengaruh media sosial terhadap gaya komunikasi anak Pak, di lembaga sekolah ngoten. Lembaga sekolah kula. Ya, pengaruh apa Mas? Pengaruh Nek kula pengaruh media sosial aplikasi TikTok niku Pak, ya terhadap terhadap gaya komunikasi peserta didik RA Al Anwar ngoten. Jadi karya-karya itu sampean bisa sampean buat PTK, tapi lebih fokus kepada pembelajaran. Kalau sampean itu tadi kan nggak ada fokus, jadi hanya gaya komunikasi mereka yang dipengaruhi oleh media sosial. Nah, Nggih, Pak. sekarang sampean balik, jadi medianya itu sosial untuk belajar apa? Untuk pengembangan bahasa, untuk pengembangan kognitif atau apa terhadap siswa sampean. Nah, itu bisa nanti diukur. Dengan treatment berarti nanti objeknya sampean, pembelajaran sampean menggunakan IT. Nah, menggunakan IT pembelajaran sampean itu yang dimaksud action. Jadi yang kita lakukan di dalam kelas. Tapi kalau karya tulis sampean itu tadi itu kan bukan mengerucut ke dalam kelas, tapi itu adalah membahas tentang dampak media sosial terhadap gaya komunikasi anak RA PAUD ini. Ya berdampak lah. Saya nggak neliti kemarin, anak saya juga seperti itu. Lihat Upin Ipin akhirnya bahasanya jadi Malaysia. Dampak sekali Pak nih. Loh lah ya. Terutama di aplikasi TikTok nih Pak. Loh lah ya. Ditanya ini ku bercanda ngoten ya. Lah itu coba sampean membuat TI, sampean ada hubungannya dengan teknologi informasi berarti media sosial atau apa yang ada hubungannya ketika proses sampean belajar mengajar di dalam kelas. Jadi itu bisa dibuat PTK. Ya. Nggih, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Nggih, Oke, yang lain, monggo yang lain, silakan. Nah, ini saya baru ingat.
Gini Mas, sampean kan tahu ya, apa perbedaan dari metode, model, strategi, teknik, dan pendekatan. Nah, coba Anda pelajari ya. Jadi sampai nanti itu bisa merujuk ke mana ya. Ini sampean catat semuanya. Apa perbedaan dari metode, model, strategi ya, terus habis itu teknik sama pendekatan pembelajaran. Nah, sampean harus tahu itu dulu. Biar nanti sampean itu ketika menggarap PTK ini tidak kesulitan. Saya ini membuat teknik, atau saya ini membuat pendekatan, ataukah saya ini membuat metode, atau ini adalah model. Nah, jadi Anda harus tahu itu dulu, ya. Biar nanti Anda itu nggak gambiar gitu loh. Berarti itu yang bisa Anda lakukan nanti ketika di dalam kelas. Besok tolong diingat, berarti besok itu modul berapa besok itu. Jadi ini sampean singgung ya untuk yang modul ke merancang penelitian ya, berarti besok. Modul ketiga, merancang penelitian tindakan kelas. Saya tambahi untuk didiskusikan 4 itu tadi, sampean cari terus dibahas juga sekalian ketika presentasi minggu depan ya. Merancang penelitian tindakan kelas sambil menjelaskan tentang metode, model, strategi, teknik, sama pendekatan. Approach pendekatan itu seperti apa. Oke, jadi itu aja. Ada yang ditanyakan lagi? Pak, berarti nanti PTK-nya itu tidak niku nggih, kan tadi ada metode, model, strategi, teknik, dan pendekatan itu berarti nanti, PTK yang mau digunakan itu memakai yang penelitiannya bagaimana ngoten napa, Pak? Iya, jadi ada hubungannya. Misalnya Berarti gini, tidak seluruh nggih, sampean Pak? iya, enggak seluruh harus menggunakan metode enggak. Kalau misalnya ini sampean menggunakan media, berarti media itu metode atau bukan? Lihat dulu, ya kan? Media itu diapakan? Maka dari itu sampean harus tahu dulu. Yang sampean ajarkan nanti di dalam kelas itu adalah strategi, teknik, atau pendekatan, atau model, atau metode. Lah, sampean harus tahu dulu. Nanti ini model, tapi sebenarnya ini metode. Lah, kan ricu. Anda Nggih, sebenarnya belum tahu. nggih, Pak. Lah, ya, oke. Ya, itu kita bahas besok. Kita bahas Nggih, besok. Jadi yang bahas itu grup selanjutnya, tak tambahi. Itu nggih. biar disinggung sedikit. Grup Ya. kula ya, Pak. Wah, iya, itu sampean kebenaran. Oke, baik. Oke, nggih, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita sudahi dulu pada pertemuan pagi hari ini. Kita ketemu minggu depan. Tolong saya diingatkan, dikejar-kejar. Insya Allah hari Selasa, hari Rabu, saya share untuk TT yang pertama. Sebelum berakhir, seperti biasanya Mas, suruh on-kan semuanya. Masuk kameranya nggak pernah di-on-kan. Enak, sampean tinggal ngopi, sampean tinggal jeding, enak. Aku gak iso, aku harus kudu stand on di sini. Puyeng, Pak. Iya. Oke, baik. Oke, silakan di screenshot, Mas. Nanti dikirim di grup. Diaktifkanlah semuanya, di-on-kan semuanya kameranya. Yang nggak masuk siapa yang nggak masuk? Ya, nggak masuk izin Bu Lailatul Ikhbiya, Pak. Tadi Lailatul sudah mengirimkan di grup, Pak, surat Oh ya. iya, nggih. Dados panitia, Pak. Oh, panitia halal bihalal. Buat panitia. Si- Siapa? Ibu Nur Laila saja. Apa? Ibu siapa? Bu Lailatul Oh, Lailatul Ikhbiya. Ya. Oke, yang lain masuk ya? nggih, masuk, Pak. Masuk rumah. Ya, masuk rumah. Ibu Rika, ada Ibu Rika? Ibu Rika Ibu ada Rika enggak? itu, Pak, bayinya rewel, Pak. Niki Oh, kula berarti di kamu. rumahnya, Pak. Oh, di rumahnya Ibu Rika. Nggih, satu Oh, ini nggih.
Dimasuk ya. Nggih, Oke. Ren. Terus Ibu Erlina. Bu Erlina ada nggak? Terminal. Oke, Bu Erlina nggak ada. Ibu Alia. Ada, Pak. Oke. Baik. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu minggu depan. Semoga yang kita peroleh pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.